Headhunter adalah komunitas para pendukung klub Chelsea FC yang tergabung dalam sebuah perusahaan hooligan sepak bola Inggris yang terkait dengan klub sepak bola Chelsea FC. Headhunter awalnya dikenal dengan sebutan Chelsea Sad Boys dan Northland pada akhir tahun 1960-an ketika hooliganisme dalam dunia sepak bola masih dalam masa pertumbuhan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Chelsea Sad Boys, julukan yang lahir dari para pengamat sepak bola dan media sepak bola Inggris yang selalu menyebut para supporter Chelsea yang dalam setiap pertandingan selalu memadati tribun Shad End. Chelsea Sad Boys dikenal karena ritual unik yang mereka lakukan menjelang berakhirnya pertandingan, yaitu menyanyikan chant "We're gonna win" sembari melemparkan seledri ke dalam lapangan. Chelsea Sad Boys terdiri dari para pekerja kelas menengah di Inggris. Mayoritas yang tergabung dalam kelompok ini adalah para orang tua yang telah mengikuti perkembangan klub sejak klub ini didirikan. Mereka selalu memadati tribun Shad End yang berada persis di belakang gawang karena awalnya tribun The Shad End adalah satu-satunya bagian tribun yang tidak menggunakan tempat duduk. The Shad End memang khusus didesain sebagai tribun tanpa tempat duduk agar bisa menampung lebih banyak penonton saat pertandingan. Tribun The Shad End juga terkenal sebagai satu-satunya tribun dengan harga tiket yang paling murah saat itu dibandingkan dengan sisi stadion lainnya. Chelsea Sad Boys akhirnya dibubarkan oleh otoritas kepolisian London menyusul berbagai tindak kerusuhan yang melibatkan Chelsea Sad Boys dengan kelompok hooligans lainnya di Inggris seperti Intercity Firm milik West Ham United atau Millwall Bushwhacker milik klub Millwall pada tahun 1976. Tidak lama setelah itu, para supporter kemudian membentuk sebuah hooligan firm bernama Chelsea Headhunter. Tidak lama setelah berdirinya hooligan firm tersebut, Chelsea Headhunter langsung dikenal sebagai salah satu kelompok hooligan paling anarkis dan rasis yang pernah ada di Inggris. Kerusuhan dan berbagai aksi rasisme seperti sudah menjadi identitas bagi kelompok ini. Yang membedakan adalah Chelsea Headhunter punya catatan sejarah kelam yang berbeda level dengan Chelsea Sad Boys. Keterkaitan mereka dengan berbagai organisasi ekstrim sayap kanan yang rasis di Inggris telah membawa mereka kepada level lain dari hooliganisme dalam sepak bola Inggris. Chelsea Headhunter memiliki keanggotaan yang lebih plural dan kompleks. Rekrutmen yang mereka lakukan terhadap keanggotaan komunitas tidak lagi hanya terbatas pada kalangan masyarakat yang gemar akan sepak bola. Headhunter juga tidak lagi hanya beranggotakan para pekerja dan masyarakat kelas menengah, namun juga orang-orang yang mapan secara finansial. Pada masa awal terbentuknya di dekade 70-an, Headhunters dipimpin oleh Danny Eccles-Harkin. Sebelum mendirikan Headhunter, Danny Eccles-Harkin adalah seorang anggota dari gelombang pertama komunitas skinhead yang berasal dari kelas pekerja menengah London pada akhir tahun 1960-an. Berangkat dari latar belakang tersebut, Eccles dikenal sebagai seorang yang eksistensinya sangat berkaitan erat dengan subkultur skinhead di London Barat saat itu. Dari sana juga, Eccles sempat merekrut beberapa anggota skinhead untuk bergabung bersama Headhunter. Kelompok skinhead ini memang dikenal sebagai kelompok yang siap untuk bertempur menghadapi apa saja, karena kekerasan dan tindak kerusuhan memang sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Beberapa orang yang tergabung dengan Headhunter bahkan tidak mengerti sepak bola sama sekali. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan antara Headhunter dengan para komunitas skinhead ini tidak berjalan dengan mulus. Subkultur skinhead saat itu dikenal sebagai komunitas orang-orang yang menggilai musik rock and roll, hidup di jalanan, dan anarkis. Meskipun kelompok skinhead sangat akrab dengan berbagai kerusuhan, namun mereka bukanlah komunitas dari orang-orang yang rasis. Orang-orang dari subkultur skinhead lebih menerima keberadaan orang-orang yang memiliki perbedaan latar belakang rasial dengan mereka. Berbeda dengan pandangan Eccles, akhirnya Headhunter memutuskan untuk tidak lagi berjalan beriringan dengan orang-orang skinhead. Skinhead juga diketahui memiliki beberapa anggota kulit hitam yang tergabung dalam kelompok One Arm Bab. Eccles juga diketahui memiliki hubungan dengan beberapa organisasi sayap kanan yang rasis di Inggris seperti Combat 18 dan National Front. Anggota Headhunter Chelsea yang juga terkenal karena hubungannya dengan organisasi sayap kanan rasis di Inggris adalah Darren Wells. Muncul pada tahun 1980-an, nama Darren Wells menjadi sangat terkenal di antara para anggota Headhunter saat itu. Wells terbukti pernah menjadi bagian dari kelompok ekstremis sayap kanan Combat 18 di Inggris. Darren Wells adalah salah satu dari 200 supporter Inggris yang dideportasi dari Belgia saat diadakannya kompetisi Euro tahun 2000. Bagi Wells, bergabung dengan Headhunter merupakan pelariannya dari masalah rumah tangga yang ia hadapi. Semenjak bergabung dengan Headhunter Chelsea, Wells banyak bertemu para loyalis Combat 18 dan memutuskan bergabung dengan mereka. Wells menjadi suksesor Danny Eccles-Harkin untuk memimpin Headhunter pada tahun 1970-an, membuat kerusuhan dengan Intercity Firm milik West Ham ataupun Salford Reds milik Manchester United untuk memperjuangkan eksistensi dan kekuasaan mereka. Dalam wawancaranya dengan BBC, Wells mengatakan bahwa perkelahian antar hooligan sudah menjadi bagian dalam diriku, dan seperti obat bagi masa lalu, aku bisa membenamkan diriku ke dalamnya dan mengeluarkan segala perasaan frustasiku. Memukuli atau dipukuli tidaklah masalah, jika ada perkelahian setelah pertandingan, di sanalah Anda bisa menemukanku.
Dalam wawancara dengan BBC UK, Darren Wells menjelaskan bahwa Combat 18 adalah kelompok yang benar-benar menganut ideologi neo-Nazi dan menjadikannya sebagai prinsip keberlangsungan kelompok tersebut. Wells menggambarkan kelompok Combat 18 sebagai kelompok yang benar-benar menganut paham fasisme dan menerapkannya dalam kehidupan mereka, melakukan tindakan rasial dan menyerang siapapun yang terlihat tidak seperti mereka. Wells tergabung dengan Combat 18 setelah menghadiri beberapa kegiatan loyalis jalanan kelompok tersebut. Sama seperti Danny Eccles Harkin, Darren Wells secara perlahan dan pasti menjadi tokoh senior dalam komunitas headhunter, sekaligus menjadi role model bagi para pengikutnya. Meskipun telah menempati posisi tertinggi dalam kelompok tersebut, namun tidak serta-merta membuat Wells betah untuk bertahan dalam kelompok yang penuh dengan kekerasan tersebut. Pada tahun 1999, Wells memutuskan untuk berhenti dan keluar dari kelompok headhunter karena salah satu temannya menjadi korban yang tewas akibat konflik internal kelompok tersebut. 2 tahun setelahnya, Wells diketahui mulai bekerja secara rahasia untuk sebuah majalah antifasis, Searchlight sebagai seorang informan. Tokoh senior headhunter Chelsea lainnya yang juga terkenal dalam dunia hooligan sepak bola Inggris adalah Jason Mariner. Mariner mungkin adalah satu-satunya tokoh senior headhunter yang memiliki keterkaitan langsung pada kelompok ekstremisi sayap kanan Combat 18 di Inggris. Sebelum memulai kiprahnya bersama headhunter Chelsea, Jason Mariner adalah seorang aktivis sekaligus loyalis Combat 18. Mariner bahkan pernah ditangkap karena terlibat aksi kerusuhan saat dirinya masih merupakan anggota Combat 18. Mariner juga diketahui pernah terlibat dengan kampanye hukuman mati dan penolakan pelucutan senjata nuklir di Inggris. Setelah mengakhiri kiprahnya bersama kelompok Combat 18, Mariner dengan cepat meraih popularitas dalam dunia hooligan sepak bola di Inggris. Menyandang gelar sebagai mantan anggota kelompok ekstrem dan rasis di Inggris, Jason Mariner dengan cepat dikenal sebagai salah satu tokoh hooligan paling liar di Inggris. Mariner tidak hanya selalu terlibat dalam setiap kerusuhan domestik saja, namun dirinya juga seringkali dikaitkan dengan kerusuhan yang terjadi di luar Inggris. Seperti kerusuhan yang terjadi pada pertandingan Inggris melawan Irlandia pada tahun 1995. Jason Mariner bahkan menjadi objek investigasi reporter BBC bernama Donald McIntyre pada tahun 1999 untuk sebuah film dokumentasi yang ingin membuka rahasia di balik perusahaan hooligan Inggris. Investigasi ini juga yang akhirnya akan mempertemukan McIntyre dan tim investigasinya dengan beberapa tokoh hooligan paling ganas yang dimiliki oleh headhunter Chelsea. Di antaranya ada Andy Frayne yang dijuluki dengan nickname Nightmare yang menyerang polisi yang sedang tidak bertugas dalam perjalanannya saat laga tandang Chelsea ke Scotland. The Twins, David dan Ian Sims yang terkenal akibat penyerangan mereka terhadap supporter Tottenham Hotspur. Stuart Glass yang akhirnya ditangkap polisi karena keterkaitannya dengan peredaran kokain di London, dan juga Tony Koval, salah satu hooligan yang paling terkenal seantero Inggris. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.